Pada hari ini saya akan mengukuhkan kepengurusan yang telah dibentuk pada bulan Desember yang lalu, sehingga dengan demikian roda organisasi kita bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengukuhkan kepengurusan periode 2019-2023 ini. Pada hari ini, Jumat 17 Juli 2020, akan dilakukan pengukuhan dan sumpah jabatan yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Dewan Pembina, pengurus pusat, dan pengurus di 28 wilayah provinsi se-Indonesia. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama terlampir, yaitu yang berjumlah 95 nama dengan rincian 18 pengurus pusat dan 77 pengurus wilayah provinsi dikukuhkan sebagai pengurus pusat dan pengurus di 28 wilayah provinsi se-Indonesia. Semoga memegang jabatan, selamat memegang jabatan, semoga amanah. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami ingin membacakan sumpah jabatan karena ini terkait dengan amanah yang diberikan kepada kita untuk menjalankan kepengurusan ini. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan dengan mengulangi apa yang saya sampaikan sehingga sama-sama kita mengucapkan sumpah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memohon ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah. Satu. Menyerahkan diri menjadi pengurus pusat bagi yang diangkat dari pengurus pusat. Menyerahkan diri sebagai pengurus menjadi pengurus wilayah Asosiasi Dosen PKM Indonesia. Pengurus wilayah Asosiasi Dosen. Dua. Pengurus pusat dan pengurus wilayah senantiasa berpegang teguh pada Tridharma Perguruan Tinggi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga ADPI, nilai-nilai, norma-norma, serta cinta tanah air dan bangsa. Pegang teguh sebagai wilayah pengurus dan pengurus wilayah senantiasa anggaran dasar, anggaran rumah tangga nilai norma serta cinta tanah air dan bangsa. Tanah air dan bangsa. Tiga. Sebagai pengurus pusat dan pengurus wilayah dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan api dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pengurus pusat dan pengurus wilayah dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, pantang berputus asa, pantang menyerah, pantang meninggalkan api dalam situasi dan pantang meninggalkan api situasi dan kondisi apapun. 4. Sebagai pengurus pusat dan pengurus wilayah, senantiasa taat dan patuh kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengurus pusat dan pengurus wilayah taat kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan pada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian maka
telah resmi Bapak Ibu dikukuhkan menjadi pengurus ADPI tingkat pusat dan wilayah, dan sekaligus telah membaca sumpah jabatan di hadapan kita bersama. Berikut ini kami sampaikan struktur jabatan pengurus pusat. Ya, Bapak Ibu bisa baca. Ketua Umum Profesor Dr. M. Zaim M.Hum, Ketua Dewan Pembina Dr. Muhammad Ridwan, Dewan Pembina ADPI Prof. Indah Susilowati, MSc PhD, Profesor Dr. Hajah Sri Sulistiawati SH, MSc PhD, dan Associate Profesor Dr. Sawirman M.Hum. Wakil Ketua 1 ADPI Jauhari SEMM, Wakil Ketua 2 Yosa Novia Dewi SPD MPD, Bendahara Umum Elis Trisnawati SSI MPD, Wakil Bendahara Umum Refni Widyastuti, dan Sekretaris Umum Shirley Francisca SPD MPD, Wakil Sekretaris Umum Dr. Norman Ahmad M. SOS SC. Kemudian ada koordinator-koordinator untuk wilayah ADPI bagian Barat adalah Pak Jamilullah SPD MSI, koordinator ADPI Indonesia bagian Tengah Arif Widyatma MSA, dan koordinator ADPI bagian Timur adalah Zulkarnain Hamson SOS MSI. Koordinator Humas ADPI adalah Dr. Mas Ruki Maspuri Sutomo SE MSI. Kemudian Humas untuk ADPI Indonesia Tengah Dr. Insinyur Martinus Bambang Setiarto, Humas ADPI Indonesia bagian Barat Abdul Wafa Muhammad Eskom Mkom, dan Humas ADPI Indonesia bagian Timur Dr. Abdul Ghafur Marzuki SPD SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur, kalau beliau bergabung di sini Bapak Nasr Abid, kalau hadir bersama-sama dengan kita, assalamualaikum Pak. Dan yang berbahagia dan kita banggakan Bapak Profesor Dr. M. Zaim M.Hum sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen PKM Indonesia atau ADPI. Beliau adalah guru besar di Universitas Negeri Padang, Ibu moderator, dan tentunya Bapak Ibu pengurus daripada ADPI yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada bendahara, saya lihat ada Ketua Dewan Pembina ya Pak Dr. Muhammad Ridwan dari UPI, dan juga seluruh perangkat ataupun seluruh pimpinan daripada ADPI yang berbahagia, dan tentunya kami sapa seluruh peserta seminar yang berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami yakin itu karena dosen kita ini dari Sabang sampai Merauke, terutama yang aktif dalam asosiasi dosen pengabdian kepada masyarakat. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di tengah-tengah kewaspadaan terhindar dari COVID-19, kita alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. The first seminar nasional webinar ADPI Mengabdi untuk Negeri dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal baik bagi kita semua dan menjadi contoh bagi kawan-kawan lain dalam kondisi apapun kita tetap terus berkinerja sesuai dengan bidang tugas kita. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemudian tentu setelah kami ucapkan selamat, saya juga berterima kasih kepada pimpinan ADPI ataupun panitia yang telah mengundang kami untuk hadir di sini bersama-sama untuk membuka acara yang kita banggakan ini, seminar pertama webinar ADPI Mengabdi untuk Negeri. Kami tentu sebagai pembina perguruan tinggi sangat bangga dengan kegiatan ini, apalagi ini adalah asosiasi dosen yang bergerak. Nah, saya melihat bahwa memang dosenlah yang menjadi ujung tombak dari perguruan tinggi ini. Nah, pengalaman saya dalam mengelola perguruan tinggi swasta, kalau dosen itu bergerak, maka bergerak seluruhnya.
Tapi kalau dosen tidak bergerak, apapun yang dikatakan oleh pimpinan, apapun dikatakan oleh yayasan, nah tetap dia tidak akan bergerak. Jadi benar-benar dosen adalah orang-orang penggerak di perguruan tinggi dan sekarang digerakkan untuk lebih fokus kepada pengabdian kepada masyarakat. Dan kalau kita lihat memang masing-masing kita ini memiliki passion tersendiri. Jarang orang yang ketiga-tiganya mantap. Maksud saya adalah dia hebat dalam pengajaran, dia hebat dalam penelitian, dan dia juga hebat dalam pengabdian masyarakat. Dalam artian mereka memiliki passion yang ketiga-tiga. Kalaupun ada, tentu sangat outstanding orangnya. Tapi yang kita perhatikan tetap ada passion kita ataupun majority ataupun kebanyakan aktivitas kita itu adalah bidang tertentu ataupun satu dari tridharma yang kita miliki. Dan memang kalau kita perhatikan secara statistik, kegiatan ataupun aktivitas dosen yang ada di pengabdian masyarakat ini relatif boleh dikatakan kalah dibandingkan dengan yang lain. Dan ini tentu ada sebabnya, barangkali ini sebuah juga bagi kita, bagi tugas kita terutama dari API, bagaimana benar-benar meningkatkan kawan-kawan keaktifannya di bidang pengabdian masyarakat. Ya, saya rasa ucapkan selamat dulu lah kalau memang ada asosiasi, apalagi ini asosiasi dosen ya, pengabdi se-Indonesia, karena sekarang ini kan kita sangat butuh. Di dalam rangka kami katakan di provinsi ini kan butuh tenaga-tenaga yang ahli, yang membantu bisa partisipasi dalam membangun daerah ini. Dan juga kan kalau tenaga ahli dari ini kan orang-orang yang punya pemikiran, yang punya berbagai macam ilmu, disiplin ilmu ya, dan seluruh provinsi itu tentu butuh itu. Dan kami ucapkan selamat, dan nanti jika seandainya akan ada kerjasama, nggak ada masalah, kita juga dari sini kepala biro kerjasama rental dan pembangunan. Saya sama mereka nanti bisa dilihat di sektor apa saja pengabdian masyarakat. Saja kami pilihkan supaya Bapak Ibu nantinya dalam hal membeli jamu, dalam menggunakan herbal-herbal yang sekarang banyak di pasaran, itu bagaimana ciri-cirinya? Dan pada pagi hari ini berkaitan dengan pengabdian masyarakat, itu yang saya kira ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ADPI Pusat, Provinsi, Dewan Pengarah, dan anggota asosiasi di seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini. Beberapa hal tadi teorinya adalah melalui UMKM. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan pariwisata, tentunya misalnya bagaimana membangkitkan tourism destinations within Indonesia to develop and to try and spread tourism across. First of all, I would like to extend my gratitude to the committee of this CSLI for inviting me as a speaker in this. Communication processes are central to broader empowerment practices through which people are able to arrive at their own understanding of issues to consider. Conference on Research and Development and di Asosiasi Dosen PKN Indonesia, ADPI, and all participants, ladies and gentlemen.